Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar? Dimanapun kamu berada, saya doakan dalam keadaan sehat dan terus semangat mencari ilmu. Melanjutkan pertemuan yang lalu, hari ini kita akan membahas topik fungsi parlemen di Indonesia dan juga struktur kelembagaan parlemen di Indonesia. Topik ini akan saya bagi ke dalam beberapa video pembelajaran. Mari kita awali dengan memanjatkan doa yang tidak pernah terputus. Semoga Tuhan Allah berkenan memberikan sedikit ilmu kepada kita supaya kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke, video part 1 ini saya akan membahas fungsi Parlemen Indonesia yang pertama berdasarkan Undang-Undang Dasar, yakni fungsi legislasi. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa fungsi legislasi bukanlah monopoli fungsi parlemen. Di beberapa negara, framing bills bahkan menjadi kewenangan lebih besar di eksekutif. Atau, bila pun parlemen memiliki otonomi dalam pembuatan undang-undang, presiden memiliki hak veto. Selanjutnya, kita juga sudah membahas bahwa fungsi legislasi berada di parlemen, basis dasarnya adalah pembagian kekuasaan, based on democracy theory. Kali ini, saya akan bercerita mengenai proses legislasi itu sendiri. Bagaimana sih proses legislasi yang dilalui di dalam parlemen? Oke, lembaga parlemen dalam menjalankan proses legislasinya sebetulnya bukan sesuatu yang bersifat saintifik ya, karena pada dasarnya proses legislasi itu adalah proses politik. Mengapa demikian? Proses politik artinya adalah who gets what, when, and how. I mean everything inside the parliament is nearly about politics. Who gets what, when, and how. Mengapa demikian? Karena parlemen itu adalah arena kontestasi bagaimana orang bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, kapan, dan bagaimana caranya. Kalau kamu ingin melihat bagaimana seni mempengaruhi, saling dipengaruhi, saling mempengaruhi, seni compromise, ya, you get what, I get what, win-win solution, atau misalnya sama-sama zero sum, itu ada di parlemen. Michael dan Maisie menjelaskan dalam bukunya bahwa legislator dimanapun yang ada di dunia, at any atau at every level government, mendedikasikan waktunya itu untuk mengerjakan pekerjaan ataupun yang disebut dengan pork barrel itu on behalf individual constituent ataupun group. Jadi apa yang dilakukan oleh parlemen itu ada kaitannya dengan bagaimana nanti dia bisa terpilih kembali atau bagaimana misalkan kepentingan yang dia sampaikan pada saat kampanye itu bisa terpenuhi. Oke, apa yang dimaksud dengan pork barrel? Pork barrel adalah pengeluaran yang diusahakan oleh member of parliament untuk konstituennya sebagai imbalan atas dukungan politik baik saat kampanye maupun pada saat pemberian suara. Tujuannya agar MP ini, member of parliament ini terpilih kembali pada pemilu berikutnya. Praktek pork barrel ini dikecam karena hanya menguntungkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum dan rawan penyelewengan dan salah sasaran.
Praktek gentong babi di Indonesia juga ditemukan at any level. Silahkan kamu searching atau kamu lakukan riset. Dulu memang DPR RI pernah mengajukan anggaran yang anggaran itu diperuntukkan bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan konstituennya. Namun anggaran tersebut tidak disetujui oleh masyarakat. Mengapa? Ya karena itu adalah bentuk daripada pork barrel secara terang-terangan ya. Meskipun mereka memberikan alasan bahwa uang itu adalah untuk kepentingan rakyat atau konstituennya. Nah, karena itu ditolak, program itu ditolak, sekarang bentuknya lebih halus. Pork barrel ini masuk ke dalam program-program pemerintah. Seperti misalkan program percepatan pembangunan. Di dalam program percepatan ada kebijakan percepatan pembangunan. Nah, anggota DPR itu seperti memiliki dalam tanda kutip tidak tertulis jatah dalam program tersebut. Misalnya daerahnya lebih didahulukan, lebih spesifik daerah, kabupaten, desa, tempat dia terpilih itu lebih didahulukan gitu ya. Jadi bukan lagi based on scientific. Nah, back to pembuatan undang-undang. So, when do your MP know this issue is important and need lawmaking process? Nah, based on the theory, akan ada dua sikap yang terjadi kalau based on theory. Kamu bisa menggunakan kacamatanya patron-client relationship, atau kamu bisa menggunakan teori perwakilan, delegasi, or trustee relations, atau bisa juga menggunakan teori Michael Mazzei, yaitu the principal agent model. Okay, what's the difference? Yeah, the principal agent model or delegation or trustee relations itu menggambarkan sikap MP ketika mengambil sebuah keputusan itu berbasiskan kebutuhan dari konstituennya atau kebutuhan daripada partai politiknya, atau juga berdasarkan altruism, public goods. Jadi anggota MP sendiri bisa memiliki pemikirannya sendiri but based on altruism. Altruism itu adalah kebaikan, kebajikan, ya, goods, public goods. Bukan soal kepentingan pribadi. Nah, kebalikannya, MP juga bisa membuat sebuah keputusan, kebijakan based on patron-client relationship. What is patron-client relationship? Yang menjadi ciri khas mendasar dari patron-client adalah adanya pertukaran kepentingan, adanya pertukaran keuntungan antara patron dan klien. Di sini bisa jadi MP-nya sebagai patron atau bisa jadi MP-nya sebagai klien. MP sebagai patron ketika dia berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kekuasaan yang jauh lebih rendah. Namun, ya, masyarakat MP ini meskipun posisinya lebih kuat, tinggi, berkuasa, membutuhkan suara dari masyarakat, sehingga MP as a patron menawarkan keuntungan, misalnya membuat kebijakan, undang-undang yang bisa menguntungkan masyarakat. Otherwise, masyarakat sebagai klien akan memberikan suara kepada MP-nya. Nah, MP sebagai klien itu sekarang bisa juga terjadi karena patronnya adalah oligark misalnya. Oligark memiliki kelebihan dalam materi, sehingga oligark mampu memberikan materi, kekuasaan, uang kepada MP, lalu MP kemudian menjanjikan untuk membuat undang-undang yang menguntungkan bagi oligark. So, dalam proses legislasi, sekali lagi saya ulangi, proses legislasi itu sama dengan proses politik. Proses politik adalah kontestasi di mana who gets what, when, and how.
Dalam pembuatan legislasi, kita bisa melihat dengan menggunakan teori patron-client relationship ataupun teori perwakilan delegations or trustee relations atau teori the principal agent model. Teori principal agent model, delegasi dan trustee akan dibahas dalam perkuliahan pertemuan berikutnya secara lebih detail. Dari penjelasan tadi, sesungguhnya kita bisa melihat memetakan bagaimana sih sebetulnya posisi daripada seorang MP, seorang legislatur, seorang member of parliament, seorang anggota wakil rakyat. Ya, anggota wakil rakyat itu akan terlihat bagaimana posisi dan kedudukannya itu saat dia menjalankan perannya. Salah satu perannya yang tadi kita bahas adalah menjalankan fungsi legislatif. Kita bisa lihat bahwa sesungguhnya legislatur itu posisinya ada di irisan antara konstituen dan government. Ya, jadi bagaimana kita bisa melihat bahwa legislatur itu bisa mempengaruhi konstituen atau konstituen bisa mempengaruhi perilaku daripada legislatif. Atau pemerintah sebagai penguasa eksekutif yang menjalankan kekuasaan bisa mempengaruhi sikap daripada legislatur ataupun sebaliknya. Ya, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa legislatur dalam menjalankan fungsi legislasinya sesungguhnya dia memiliki peran sebagai intermediaries between their constituents and the government bureaucracy. Who is the constituent? Who are the constituents for MP? Banyak konstituen itu pada dasarnya adalah basis pemilih daripada MP. Konstituen itu bisa seorang individu, oligark, atau bisa enterprise, perusahaan, atau bisa juga groups, kelompok, dan bisa bersifat public atau private. Nah, sedangkan government birokrasi adalah eksekutif ya, presiden dan kabinetnya. So, apa sih tipsnya untuk memahami proses legislasi, memahami proses politik yang ada di dalam parlemen? Pertama, the importance to know who are the actors. Ketika kamu ingin melihat bagaimana kebijakan itu dibuat atau kamu menggunakan bahasa teorinya adalah formulasi kebijakan, maka sangat penting buat kamu untuk mengetahui siapa aktor-aktor yang berkepentingan di dalam kebijakan yang sedang dibuat oleh parlemen. Kemudian setelah memahami aktor-aktornya, maka tips berikutnya adalah to understand the purposes, to understand the intention, to understand the interest, and to understand the issue yang sedang being discussed in the parliament. Nah, yang ketiga, to understand the process of legislation, the process of politics in parliament adalah to understand how and when the issue is being public. Kapan dan bagaimana isu itu kemudian dikemukakan di depan publik. Yang selanjutnya adalah to understand why the policy is being made. Mengapa kebijakan itu dibuat? Untuk kebaikan siapa? Aktor mana yang lebih diuntungkan? Nanti di situ kamu akan menemukan relasinya. Nah, yang terakhir adalah to understand for whom the policy was made. Ya, yang tadi saya bilang, siapa yang mendapatkan keuntungan paling banyak atau justru semua mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang dengan mendengar cerita saya ini, saya berharap kamu bisa memahami kebijakan yang dikeluarkan oleh parlemen, bahwa kebijakan itu sangat utopis kalau berpikiran bahwa kebijakan atau undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen itu adalah demi kebaikan ya, karena
Kita tahu bahwa proses legislasi sama dengan proses politik. Politik bicara who gets what, when, and how. Ada interest, ada purposes, ada intentions, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa MP bisa berperan sebagai bisa juga membuat hubungan patron-client relationship, atau justru dia membuat delegations relations or trustee relations. Nah, kita akan melihat apakah kebijakan ini emang for goods for the people or untuk kepentingan pribadinya. Kamu bisa menggunakan teori model jaringan, kamu bisa menggunakan teori formulasi kebijakan, ataupun teori relasi kekuasaan untuk memahami bagaimana proses legislasi atau menganalisis proses legislasi di parlemen. Oke, slide ini membicarakan tentang a guideline for you kalau kamu pengen jadi MP. How do we assess the effect of the constituencies on the policy making behavior of legislatures? Jadi bagaimana cara kita mengetahui pengaruh konstituen terhadap sikap MP? Michael and Maisie membuat pertanyaan ini sebagai guideline. Jadi seharusnya sebetulnya dalam teorinya bahwa anggota perwakilan itu adalah perwakilan, artinya apapun perilaku keputusan yang mereka ambil di dalam parlemen as behalf of the society yang memilih dia, jadi konstituennya. Sehingga seharusnya yang keluar dari sikapnya, keputusannya harus sama dengan apa yang diharapkan oleh konstituennya. Nah, untuk mengetahui bagaimana apa yang diinginkan oleh konstituennya, memang seharusnya MP itu rajin sekali melakukan survei kepada konstituennya, bertanya. Dia sering bertanya, bukan sering memerintah anggota legislatif itu. Beda halnya dengan presiden. Kalau presiden dia memerintah birokrasi sebagai mesin pemerintah. Tapi kalau legislator dia bukan as a leader. Leadernya itu bukan memerintah kepada rakyat, tapi dia harus banyak mendengarkan, harus banyak bertanya. Ya, karena dalam teorinya, teori perwakilannya mereka adalah perwakilan, berperilaku, membuat keputusan as behalf konstituennya. Nah, pertanyaan pertama, kedua, ketiga itu adalah bertanya sebetulnya isu apa sih yang yang memang berefek, punya significant proportion terhadap konstituennya, baik opini maupun interest, pendapat ataupun memang kebutuhan. Kemudian ketika misalnya anggota DPR itu punya isu, misalnya apakah isu tentang lokalisasi PSK itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh konstituennya atau tidak, nah itu harus bertanya. Kalau misalnya jawaban nomor 1, 2, dan 3 adalah oke, ini adalah sebuah isu yang dibutuhkan oleh konstituen, maka dia harus bertanya lagi, sikap apa yang harus MP itu lakukan? Apakah sikapnya setuju, tidak setuju, atau apa? Nah, itu bertanya lagi kepada konstituennya. Nah, kalaupun dia unlikely ya, konstituennya tidak tahu harus bersikap apa, maka dia harus melihat bagaimana opini daripada leaders in media, bagaimana opini yang dibuat oleh lawan politiknya, bagaimana opini perusahaan, misalnya pengusaha-pengusaha gitu, dan bagaimana reaksi mereka nanti untuk pemilu yang akan datang. Jadi MP itu harus mengukur, kalau saya bersikap A, setuju nggak nih konstituen saya, dan apa jangka panjangnya dampak untuk dirinya, apakah dia bisa terpilih lagi atau tidak, itu juga menjadi yang harus dipertimbangkan. Nah, selain bertanya kepada konstituennya, dia juga harus bertanya kepada partai politiknya, karena di satu sisi MP adalah bagian daripada perwakilan daripada masyarakat, dia juga merupakan perwakilan daripada partai politik. Nah, ini kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan untuk seorang MP ketika dia mau membuat sebuah keputusan kebijakan. Jadi sebuah keputusan dan kebijakan itu
harus ada dasarnya gitu. Nggak bisa hanya karena dia percaya bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Pertanyaan-pertanyaan ini juga bisa digunakan untuk kita menganalisis apakah MP itu lebih memprioritaskan pendapat konstituennya atau lebih memprioritaskan pendapat partai politiknya atau lebih memprioritaskan pendapat dirinya sendiri. Nah, itu menarik sekali dan belum ada ya penelitiannya di prodi kita terkait tentang hal ini. Oke, setelah kita melihat tadi lebih teoritis tentang proses legislasi, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana perjalanan proses legislasi di parlemen di Indonesia. Nah, ini adalah gambar yang menjelaskan sebenarnya aktor-aktor yang sudah pasti akan terlibat di dalam proses legislasi di Indonesia. Kita lihat terbagi menjadi dua sisi, ada lingkungan luar, ada lingkungan dalam. Ya, di tengahnya irisannya adalah anggota legislatif. Baik, ini adalah proses legislasi at any level, baik dia di pusat maupun di daerah. Di lingkungan luar kita bisa lihat ada pengurus partai politik, ada unsur masyarakat, ada media massa, ada pemerintahan daerah. Kalau itu adalah prosesnya di pusat. Pemerintahan daerah kabupaten kalau itu untuk gubernur provinsi. Pemerintah daerah desa misalnya kalau itu untuk level kabupatennya. Seperti itulah. Nah, ini gambarnya lihat ada yang menggunakan tanda panahnya, kalau bisa lihat. Ya, pengurus partai politik itu kalau di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dan sebenarnya tidak ada garis koordinasi langsung secara struktural keorganisasian. Jadi dia secara tidak langsung akan mempengaruhi fraksi. Fraksi adalah alat kelengkapan yang berada di lembaga perwakilan. Fraksi adalah alat kelengkapan yang berada di parlemen di Indonesia yang berisi jadi kayak kumpulan anggota-anggota DPR, DPRD yang berasal dari partai politik yang sama. Jadi terpilih lah, misalnya Partai Golkar ada 5 orang, Partai Demokrat 10 orang, dan itu berkumpul di dalam satu fraksi. Jadi mereka adalah anggota DPR dari partai politik yang sama. Kemudian lihat garisnya. Kita tuh garis partai politik itu terutama ketua umum gitu ya atau pembina gitu, yang punyanya partai politik itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa terhadap fraksi. Terkadang pendapat fraksi itu kalah dengan pendapat satu orang ketua umum. Kemudian di sini pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki hubungan yang kuat dengan anggota legislatif. Mengapa? Karena pemerintah daerah punya anggaran. Di anggota legislatif itu sebagai individu dan dia membutuhkan adanya relasi yang baik karena dia membutuhkan bagaimana caranya dia mempunyai biar kampanyenya bisa jalan, biar dia bisa berhubungan dengan konstituennya, ya tentu dia harus ibaratnya berdamai atau tidak punya konflik dengan pemerintah daerah sebagai penguasa di daerah tersebut, kan? Meskipun partai politiknya berbeda. Kemudian ada unsur masyarakat. Unsur masyarakat ini anggota legislatif harus bertanya kepada masyarakat. Tapi apakah masyarakat punya pengaruh kepada anggota legislatifnya? Ya, itu yang menjadi big questions. Kadang iya, kadang tidak. Depends on bagaimana individu si anggota legislatifnya. Nah, media massa lebih cenderung mempengaruhi anggota legislatif. Mengapa? Karena pencitraan itu penting, ya. Jadi biasanya anggota legislatif nggak berani main-main sama media massa karena takut dicitrakan yang tidak baik. Nah, lingkungan dalam adalah lingkungan daripada parlemen itu sendiri. Ya, ada komisi, pimpinan, bamus, balek, panitia khusus. Jadi bagaimana anggota legislatif ini kemudian berelasi dengan sesama anggota yang berasal dari partai politik yang sama di dalam fraksi maupun dengan anggota yang berasal dari partai politik yang berbeda di dalam alat kelengkapan.
Selain dari itu, kalau di DPR RI, mereka juga harus memiliki relasi dengan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal pembuatan proses legislasi, terutama untuk peraturan perundang-undangan yang bersifat atau membahas tentang otonomi daerah. Nah, kurang lebih seperti ini peta aktor dalam pembuatan legislasi. Siklus pembuatan legislasi. Ada peneliti hukum, naskah akademis, lalu pembuatan rancangan undang-undang, baru kemudian ada undang-undang, lalu ada lagi pengkajian hukum untuk seterusnya bila akan dilakukan revisi. Jadi ini berbentuk sebuah lingkaran, tidak terputus. Mungkin akan terhenti ketika RUU sudah menjadi undang-undang. Namun, kita akan menunggu feedback daripada masyarakat. Nah, kalau feedbacknya negatif, kalau misalnya feedback dari Mahkamah Konstitusi kemudian pengkajian hukum mengatakan itu harus dibatalkan, ya maka balik lagi ke naskah akademik dan terus. Seperti itu siklus legislatif di Indonesia. Siapa sih yang melakukan penelitian secara hukum atau siapa yang membuat naskah akademik? Kamu harus tahu bahwa anggota parlemen kita itu tidak semuanya terpelajar dan tidak semuanya yang terpelajar itu memahami tentang hukum, sehingga mereka di dalam legislatif itu mereka disupport, ada punya supporting sistemnya. Kalau di Indonesia itu ada bagian rumah tangga atau sekjen. Nah, di bagian sekjen ini akan terbagi, ada yang bagian hukum, ada yang bagian anggaran, ada yang bagian tenaga ahli dalam hal banyak hal, tidak soal tentang hukum saja. Nah, biasanya naskah akademik ini akan dibantu oleh badan tenaga ahli. Biasanya dalam pembuatan proses legislasi itu diawali dengan penyusunan program legislasi nasional, di mana MP kemudian menyusun prioritas mana undang-undang yang harus diselesaikan. Jadi sistemnya prioritas, sequence ya, 1, 2, sampai biasanya dalam setiap 1 tahun masa sidang itu mereka akan memiliki target legislasi yang sampai saat ini selalu dikritik bahwa target legislasinya itu tidak masuk akal. Misalkan dalam 1 tahun masa sidang mereka hanya bisa menghasilkan 2-3 undang-undang, namun targetnya melebihi daripada 20 atau 30 undang-undang. Jadi targetnya itu unreasonable. Nah, atau dalam pelaksanaannya sudah dibikin program legislasi nasional, justru ada undang-undang yang di luar prolegnas itu masuk di dalam tahun masa sidang tersebut dan diprioritaskan. Ya, contohnya seperti Undang-Undang Cipta Kerja, ya itu juga dikritik. Atau justru undang-undang yang masuk prioritas malah dibatalkan. Contoh misalnya Undang-Undang Kekerasan Seksual, itu juga dibatalkan. Jadi dalam pembuatan legislasi itu sudah ada dalam perencanaan. Nah, perencanaannya itu adalah program legislasi nasional. Ini ada lingkungan DPR, ada lingkungan pemerintah. Ya, jadi pemerintah juga menyampaikan usulan-usulan inisiatif undang-undangnya kepada DPR, dan DPR juga membuat usulan inisiatif. Nah, ini yang saya katakan bahwa dalam pembuatan undang-undang itu bukanlah monopoli menjadi fungsinya DPR saja. Pembahasan rancangan undang-undang pada parlemen di Indonesia itu terdiri dari 2 tingkat. Ya, jadi ada 2 tingkat, ada tingkat pertama dan tingkat kedua. Tingkat pertama adalah pembahasan yang secara internal akan dibahas oleh komisi atau oleh disebutnya pansus, bisa juga pansus yang melibatkan dari berbagai komisi, atau misalnya temanya sama, ya hanya melibatkan komisi saja. Nah, ini terdiri dari 3, pengantar musyawarah, pengantar DIM RUU. DIM itu adalah daftar inventaris masalah RUU dan pendapat akhir fraksi. Ya, kemudian di dalam
pembahasan pengantar daftar inventaris masalah RUU ini akan ada obrolan, akan ada rapat antara pemerintah dengan DPR. Pemerintah akan membuat undang-undang tandingan, rancangan undang-undang tandingan. Nah, kedua undang-undang versi pemerintah dan versi DPR ini akan dibahas per pasal, lalu akan disepakati bagaimana pasal itu akan menjadi apa. Bisa pasal punya pemerintah yang disetujui, atau pasal DPR yang dibikin DPR yang disetujui, atau membuat ada tesis, antitesis, sintesis, atau dibuatlah pasal baru gitu ya, sesuai dengan hasil kesepakatan. Nah, setelah pembahasan daftar inventaris masalah tersebut, akan ada undang-undang baru yang sudah disepakati. Nah, undang-undang ini sebelum masuk ke paripurna akan ada pendapat akhir fraksi di dalam rapat tersebut. Ini belum melibatkan anggota DPR sebanyak 560 itu ya, masih di level komisi. Nah, pendapat akhir fraksi ini akan memutuskan apakah fraksi dari partai politik A, B, C, dan D menyepakati hasil akhir daripada undang-undang tersebut. Nah, kalau misalnya tidak ditemukan kesepakatan, misalnya most likely partai politik tidak sepakat, ya undang-undangnya nggak jadi, nggak akan kandas masuk ke level tingkat 2. Kalau pasti akan dibahas lagi di tingkat 1, balik lagi ke pengantar DIM. Tapi kalau udah oke, semuanya udah deal, sepakat, biasanya atau hanya minoritas saja yang tidak sepakat, akan tetap dibawa ke paripurna. Nah, di paripurna ini yang biasanya kalian lihat pengesahan undang-undang, rancangan undang-undang. Coba deh klik misalnya debat panas undang-undang cipta kerja. Nah, di situ penyampaian laporan bagaimana misalnya Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PDIP gitu ya. Dan tiba-tiba Partai Demokrat tidak sepakat tuh di dalam paripurna itu. Lalu ya karena dia minoritas ya, semua udah mayoritas menyetujui, ya undang-undang itu akhirnya goals gitu. Nah, setelah pendapat fraksi setuju dan tidak setuju atas rancangan undang-undang itu, baru terakhirnya adalah pendapat akhir dari presiden. Nah, baru di situ nanti akan disahkan atau tidak disahkan. Biasanya sih lebih banyak disahkan ya. Nah, dua tingkat pembahasan rancangan undang-undang ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam setiap pembuatan kebijakan undang-undang itu akan selalu ada peran serta daripada pemerintah di dalamnya. Ya, tidak semua undang-undang itu adalah inisiatif daripada DPR. Bisa jadi undang-undang itu inisiatif dari DPR, namun pada saat melakukan pembahasan daftar inventaris masalah, itu lebih banyak masukan dari pemerintah dibandingkan dari DPR. Nah, ini proses yang harus kamu pahami untuk memahami tadi who gets what, when, and how. Oke, ini adalah proses penyusunan undang-undang inisiatif DPR RI. Jadi, bagaimana sih parlemen itu bisa mengusulkan sebuah undang-undang masuk ke dalam prolegnas? Ya. Yaitu tadi usulnya bisa dari masyarakat sipil. Misalnya kamu nih pengen bikin ada undang-undang tentang jaminan mahasiswa dapat kerja, itu bisa aja itu. Ya, kamu bikin rancangan naskah akademisnya gitu ya, lalu kamu berikan kepada anggota partai politik, nanti anggota partai politik itu yang akan membahas di fraksinya atau bahas di komisinya dan bahas di balik gitu ya, badan legislatif. Nah, situ nanti dia akan memperjuangkan apakah RUU ini layak atau isu ini layak untuk masuk ke dalam pembuatan legislasi. Nah, seperti itu. Nanti disampaikan ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan apakah RUU ini setuju, tidak setuju, ditolak, dan seterusnya. Ya, nanti silakan kamu pelajari sendiri. Nah, kalau ini adalah alur pembentukan peraturan daerah, berbeda dengan undang-undang. Nah,
Di daerah, Raperda diajukan oleh DPRD dan juga kepala daerah. Jika materi raperdanya sama, yang dibahas adalah usul inisiatif DPRD. Kemudian pembahasan dilakukan bersama DPRD dan kepala daerah. Pimpinan DPRD menyampaikan perda yang telah disetujui bersama kepada kepala daerah, lalu kepala daerah dalam 30 hari sejak disetujui menetapkan. Perda disampaikan kepada pemerintah dalam jangka waktu 7 hari sejak ditetapkan. Di sini ditampakkan bahwa dua-duanya bisa, eksekutif dan legislatif bisa mengajukan punya hak usul inisiatif legislasi. Namun kalau sama, maka yang akan dibahas adalah RUU yang dimiliki oleh DPRD. Tapi dari biasanya gitu ya, kalau semakin levelnya makin bawah, usul inisiatif itu lebih banyak dimiliki oleh eksekutif dibandingkan legislatif. Mengapa? Kritik terhadap parlemen di level selain pusat adalah supporting system yang masih lemah. Bila dibandingkan dengan eksekutif yang memiliki banyak dinas, banyak ya birokrasinya banyak gitu ya, mereka punya banyak ahli, mereka punya banyak data, anggaran pun lebih besar di eksekutif, maka lebih banyak DPRD itu gimana ya, otonominya, kadar otonominya terkait legislasi itu lebih rendah bila dibandingkan level pusat gitu. Jadi kalau kamu perhatikan, kalau kamu nanti main ke parlemen di daerah, kamu coba bandingkan deh bagaimana supporting system eksekutif, misalnya seorang gubernur, ada asda 1, 2, 3, belum lagi kepala dinas, sekretaris dinas, belum lagi dia punya tenaga ahli. Tapi kalau DPRD, bagaimana struktur supporting system DPRD? Mereka tidak punya badan tenaga ahli seperti di DPR RI. Bahkan DPR RI sendiri bila dibandingkan dengan presiden, lebih powerful presiden dalam hal supporting system. Oke, kesimpulan dari pertemuan video fungsi legislatif adalah bahwa proses legislasi itu adalah proses politik. Who gets what, when, and how. Jadi proses legislasi itu adalah bukan proses yang bersifat saintifik, tapi lebih kepada proses politik. Silahkan diulang lagi videonya bila masih ada hal-hal yang tidak dipahami. Nanti kita akan ketemu di video selanjutnya yang akan membahas fungsi parlemen yang lain. Terima kasih.